Bersama saya Sonia Besemina Marbun, staf pada Pengadilan Negeri Kandangan. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Susilo Adianto. Terima kasih Bapak untuk kesempatan untuk hadir pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih Bapak. Hari ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai surat keterangan elektronik atau ERA. Sebelum kita membahas pada topik yang lebih lanjut, ada baiknya kita berkenalan dulu nih Bapak. Ya, Monggo Bapak dipersilakan Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan di kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Susilo Adianto. Mungkin kurang lebih sudah 1,5 tahun berdinas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Kabupaten Sungai Selatan. Dan sebelumnya memang basic saya juga di pemerintahan, kebetulan di pendidikan juga pendidikan pemerintahan, dan di kecamatan juga sudah agak mutar. Jadi di Kecamatan Simpur pernah, di Kecamatan Dahar Selatan pernah juga, dan terakhir di Sungai Raya. Dan kemarin kebetulan memang ada momen mengikuti asesmen dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk memegang amanah Dinas PMD sampai dengan sekarang. Terima kasih Bapak Susilo. Ya. Perkenalkan Bapak untuk Pak Wakil. Baik, terima kasih Pak Sonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Susilo telah hadir di acara podcast Pengadilan Negeri Kandangan. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa podcast ini adalah program baru dari Pengadilan Negeri Kandangan. Isinya untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Kandangan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kandangan. Makanya topik kali ini adalah terkait ERA, karena kebetulan memang banyak masyarakat pengguna layanan peradilan yang meminta surat keterangan di pengadilan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Ngurah Suradata Danang Putra. Saya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan. Di sini saya menjabat dari bulan November sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya pernah bertugas sebagai hakim di beberapa tempat, dan selanjutnya ini adalah mutasi saya mungkin yang ke-6. Ya. Terima kasih Bapak. Selain Bapak Wakil, pada hari ini kita akan bahas nih Pak, karena beberapa hari ini kita kedatangan beberapa tamu, di mana tamu-tamu ini itu meminta surat keterangan dari pengadilan negeri. Setelah kita tanya bahwa pada saat ini sedang dilaksanakan pilkades ya Pak? Iya betul. Oh, Siapa pilkades? Ya. Mungkin bisa kami informasikan juga untuk tahun 2022 sesuai dengan ketentuannya, di mana dalam PP maupun Permendagri kan untuk pelantikan pemilihan kepala desa ini sekarang kita diatur. Jadi dalam 6 tahun itu hanya dilaksanakan 3 gelombang. Jadi 2000 kita mulainya kemarin waktu di 2021 itu ada 69 kepala desa yang habis, dan kebetulan 2022 ini ada 60. Jadi dengan jarak rentang waktu 1 tahun itu kita gabungkan. Jadi insya Allah kalau tidak ada perubahan, nanti tanggal 2 Juni kita akan melaksanakan pilkada serentak di 129 desa dari 144 desa di Kabupaten Sungai Selatan. Sisa 15-nya mungkin nanti berjenjang yang bergelombang di 2024 sama 2026. Seperti itu informasinya. Ya, terima kasih Bapak. Beberapa hari ini banyak masyarakat yang datang untuk meminta surat keterangan elektronik. Ya. Dan Dirjen Badan pun sudah mengundang masyarakat Pak dengan meluncurkannya aplikasi yang disebut dengan ERA. Mungkin pasti banyak nih, apalagi Bapak juga mungkin belum tahu atau masih tahu apa sih ERA. Mungkin Bapak Wakil sebagai narasumber juga bisa jelaskan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi ERA itu singkatan dari elektronik surat keterangan. Jadi itu adalah suatu aplikasi berbasis web yang didesain oleh Badan Peradilan Umum untuk masyarakat yang ingin mencari surat keterangan dalam kaitan memperoleh suatu jabatan. Di mana ERA ini kalau nggak salah ya ini diluncurkan di bulan Juli kalau nggak salah 2019. Jadi pakai SK Dirjen 44 tahun 2019. Tujuannya awalnya adalah untuk masyarakat supaya tidak perlu datang berulang kali dan mengantri di pengadilan untuk memperoleh surat keterangan. Sebagaimana kita ketahui kalau di kota-kota besar itu bisa sampai lama sekali, Betul. Kadang bisa banyak komplain-komplain. Nah, berdasarkan masukan itulah Mahkamah Agung berinisiatif melalui Badan membuat suatu aplikasi yang mempermudah pelayanan. Untuk ERA sendiri sebisa mungkin dibuat sesimpel agar masyarakat bisa menggunakan dengan baik. Ada 5 ya isi dari ERA tersebut: surat keterangan tidak dipidana, surat keterangan tidak dicabut haki,
surat keterangan tidak sedang pilot, surat keterangan tidak ada menanggung hutang atau berhutang, dan surat keterangan dipidana karena kealpaan atau alasan politik. Jadi ada 5 item yang ada bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk keterangan tersebut. Ini se-Indonesia Mbak ya? Ini ya Pak ya? Ya, Indonesia. Jadi aplikasi mungkin yang resmi dari pusat juga. Ya, jadi dia itu masyarakat tinggal datang dan tinggal mengikut untuk pengadilan mana. Misalnya kandangan ya harus mengikut di pengadilan negeri kandangan. Jadi memang harus untuk menggunakan aplikasi ini sedikit mungkin memang diperlukan suatu skill IT memang untuk mengaplikasikan di rumahnya masing-masing gitu. Jadi begitu masyarakat menggunakan aplikasi ini, dia datang ke pengadilan apabila syarat sudah lengkap setelah verifikasi, dia akan diberikan surat keterangan setelah menyerahkan dokumen aslinya yang dia bawa dari rumah. Jadi hanya sekali datang ke pengadilan. Jadi momennya pas ini mungkin masa-masa pandemi ini ya Pak ya. Jadi kita mengurangi inilah kerumunan dan lain sebagainya. Nah, betul, apalagi masa pandemi sangat pas berguna sekali. sekali. Momennya pas sekali memang jadi kegunaannya bertambah gitu. Kalau untuk masyarakat yang hendak menggunakan aplikasi Era Terang, persyaratannya ada Pak? Kalau boleh tahu Pak? Jadi persyaratan sudah ditentukan di dalam peraturan tersebut dan juga ada di dalam aplikasi tersebut yang saya ketahui bahwa harus ada KTP, harus ada SKCK yang minta di polisi, dan yang juga yang terakhir ada yang foto. Jadi itu semua diinput di melalui aplikasi. Oh jadi tahapannya masyarakat membuka website dahulu lah Pak? Oh ini Website mau Era tahapan Terang. ya? Ha, Jadi tahapannya gini, dia membuka website dulu di website Era Terang Badilung. Namun ada sudah di brosur dan juga ada di website kami. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui Era Terang tersebut, tinggal buka website PN Kandangan. Ya nanti bisa dibuat linknya ya Pak ya. Jadi pertama membuka website itu Era Terang. Terus syaratnya dia harus punya email dulu. Jadi kalau tanpa email dia tidak bisa daftarkan email di Era Terang. Setelah email didaftar di Era Terang, selanjutnya dia akan menerima verifikasi. Oh Anda berhasil mendaftar. Nah saat itu Anda sudah terdaftar di Era Terang tersebut. Sama seperti aplikasi lain Pak. Kalau mau kita daftar di Google Play itu selalu begitu. Nah setelah itu saudara masukkan data pribadi. Setelah masukkan data pribadi lengkap, masukkan persyaratan. Setelah masukkan persyaratan, klik. Jadi simpel sekali, diklik. Selanjutnya giliran pengadilan lah yang menerima hasil kliknya itu di layar komputer. Jadi diverifikasi oleh petugas, oh ternyata suratnya sudah lengkap, syaratnya dan datanya sudah lengkap. Jadi diverifikasi oke, jadi dicetak surat keterangan. Berarti mungkin kalau penyampaian persyaratannya ada semacam upload gitu ya? Betul Di sekali, upload Pak. berkasnya. Di ya? aplikasi Oke, tersebut. di-upload. Nanti kita diminta untuk mengunggah file-file yang menjadi persyaratan tersebut. Diunggah, diupload. Biasanya PDF ya? Ya, betul. Apabila PDF. berhasil, Kalau nanti- fotonya JPEG Pak. Oh JPEG. Kalau Oh iya betul. JPEG. betul. Dan JPEG, habis itu setelah verifikasi berhasil, sudah nanti ada email bahwa permohonan Anda telah berhasil. Saudara tinggal datang pengadilan sambil membawa dokumen asli, Iya. ditunjukkan Mengambilnya untuk Pak ya. mengambil surat tangan. Gitu simpel sekali. Kalau ini Pak, kira-kira mungkin untuk waktunya ya sesuai SOP-nya itu berapa lama Pak? Mungkin setelah berkas dilengkapi, dikirim dan lain sebagainya, untuk proses di sini tuh ada kira-kira berapa hari di sini selesainya? Ya, jadi gini, di SOP itu kami telah ditentukan oleh pembuat aplikasi dari Dirjen Badilung. Jadi semenjak pendaftaran itu dia hitungan dalam menit 2,5 jam Oh, siap. sudah selesai. Jadi cepat sekali bukan? Betul. Iya. Tidak perlu mengantri. Ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tidak perlu menunggu lama di pengadilan, apalagi pandemi tidak perlu Iya. bersinggungan 2 kali dengan pengadilan. Dan yang dulu awalnya juga tidak Iya. sering datang dan untuk memberikan sesuatu hal yang tidak seharusnya dalam pembuatan surat keterangan. Cuman mungkin penyesuaian ya Pak ya, bagi yang mungkin belum terbiasa itu kan perlu penyesuaian, mungkin agak-agak mohon maaf, mungkin agak-agak gagap teknologi gitu. Cuman itu tadi saya bilang di awal, sekarang kan serba canggih nih, serba wah nih, nggak ada yang tidak mungkin dengan adanya teknologi. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan, wah kita yang tertinggal juga ya. Karena ini sangat memudahkan bagi mungkin dari penyedianya, dari pihak pengadilan juga memudahkan, dari pihak masyarakat juga sangat-sangat memudahkan ya. Apalagi kan sini dari tipologinya ada yang di negara, di Loksado kan Mbak ya. Jadi mungkin nanti nggak perlu bolak-balik nih Pak ya. Jadi sekali nanti pada saat ngambil sambil membawa berkas aslinya ya untuk cross-checknya. Mungkin dari masyarakat sendiri mungkin Pak ada yang mengalami kendala atau apa Pak dalam untuk surat keterangan elektronik ini Pak? Oke baik. Sebenarnya yang pertama kemarin
berkaitan dengan persyaratan, mungkin kembali ke Prikades lagi Pak ya. Berkaitan dengan persyaratan, sebenarnya kan yang berkas yang diminta itu ada 3 Pak ya, dari sesuai dengan ketentuan itu. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak sedang dihukum, dan tidak pernah dihukum. Tapi mungkin kan kami konfirmasi kemarin mungkin ke Pak Ketua juga bahwasanya surat yang dikeluarkan itu hanya 2, tapi kan dengan surat tidak pernah dihukum itu mungkin include lah dengan tidak sedang dihukum. Betul, ya. Jadi iya, jadi juga itu kami sampaikan Pak, jadi kepada masyarakat kan kemarin agar wah katanya yang dipersyaratkan itu yang dikeluarkan PN itu ada 3, tapi kami ketika mengurus pemberkasan itu hanya 2 Pak yang dikasih gitu kan. Makanya kita konfirmasi lah, kebetulan kan komunikasi itu juga mudah Pak ya, lancar dengan Pak Ketua yang mungkin juga dengan panitia yang lain. Jadi kita tanyakan, jadi memang penjelasannya seperti itu. Jadi memang surat yang dikeluarkan itu hanya 2, tapi sudah mencakup lah untuk yang satu berkas itu. Jadi tidak pernah dihukum, berarti mungkin sama definisinya juga masuk tidak sedang dihukum. Sama mungkin juga kemarin kan agak ini juga berkaitan dengan email ya, karena kan nggak semuanya ya. Apalagi yang daftar ini kan bukan hanya kaum milenial nih, mungkin yang sudah ada yang berusia dan sebagainya, tapi kan mereka punya saudara, punya anak dan sebagainya. Tapi untuk itunya untuk membantu pengurusannya sampai saat ini kan sudah cukup banyak nih Mbak, terdata di kami juga yang sudah melengkapi berkas. Padahal kan pendaftaran baru tanggal 28 nanti Pak dibuka secara resmi secara 9 hari, tapi proses saat ini sampai dengan 28 itu proses pemenuhan berkas termasuk dengan surat dari pengadilan ini. Insya Allah sampai ini sih mungkin ya kendala-kendala sedikit masih wajar ya, tapi secara garis besar secara umum ya sudah sangat memahami. Lancar ya secara garis besar. Lancar Pak, kami juga sudah sangat terbantu. Kami senang kami bisa bantu. Iya itu. Betul. Kedepannya mungkin Pak diharapkan supaya para pengadilan dan juga bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, termasuk dalam hal sosialisasi mengenai era kerang di desa-desa ini. Sebelumnya kalau tidak salah saya sudah pernah memberikan seperti pamflet Pak. Iya. Apakah pamflet tersebut sudah diberikan Pak? Iya, makasih. Kemarin kan waktu awal-awal memang kita tidak tahu adanya ini ya aplikasi ini, mungkin aplikasi website ya basisnya. Kemarin juga ada beberapa yang langsung datang ke sini kan, mungkin bingung alurnya. Kemarin dengan komunikasi baik kan memang sudah dikasihkan ya, pamfletnya sudah kami sebarkan Pak ke kawan-kawan kecamatan desa juga. Kebetulan kemarin filenya juga rasanya ada dikasihkan. Jadi kan sekarang lebih mudah, sekarang kita WA group sudah begitu banyak. Jadi mungkin kita tidak perlu mencetak pamfletnya secara langsung, tapi secara makanya kami sampaikan ke kemarin staf kami kalau bisa mungkin ada yang untuk file, jadi itu bisa juga kita share. Udah alhamdulillah sudah hampir semuanya. Ya. Paling ada 1-2 lah mungkin yang memang yang agak kurang update dan sebagainya, tapi kalau sebagian besar kalau secara umum sudah tahu ya. Iya. Makanya ada juga sih Pak masyarakat yang bertanya langsung melalui kontak person yang ada di pamflet tersebut. Ini beri prima ya. Aktor lagu ya. Benar. Aktor zaman dulu ya. Kayaknya terinspirasi dulu. Cuma bedanya dia pakai Pak, Berry. Oh betul. Bari ya. Dan sepertinya masyarakat ini juga sudah mulai mau berusaha nih Kak untuk menggunakan aplikasi tersebut. Karena menurut saya walaupun dia bertanya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan sepertinya bapak yang bertanya melalui WhatsApp itu juga sudah menggunakan aplikasi yang terang. Berarti menandakan buat sosialisasi yang dilakukan oleh PND sampai kepada masyarakat. Jadi bisa pakai WhatsApp aja bisa gitu kan ya, apalagi nggak. Jadi meskipun masyarakat itu masih ada yang datang dan minta dibantu untuk menginginkan, itu tetap kita terima. Terbukti bahwa sesuai statistik dari Bapak bilang banyak, datanya kan memang banyak. Di sini kita sudah membuat surat keterangan sampai 440 dari zaman dibuat. Berarti peminat antusiasme untuk menjadi kepala desa di Kandangan cukup lumayan besar. Dan mereka sudah semua melalui aplikasi Era Terang. Meskipun ada yang menginput sendiri di rumah yang sudah paham, ada juga yang minta dibantu diberikan. Jadi ada pendampingan di sini Pak ya? Ada pendampingan. Dan kalau sesuai data survei memang kadang-kadang ada masyarakat yang memang senang didampingi nggak? Lebih senang begitu karena merasa lebih pasti mungkin mereka. Betul. Tapi tetap proses sama, tetap 2,5 jam paling lama. Menunggunya tidak lebih dari itu. Terkait biayanya ada atau enggak Pak? Saya mungkin kurang update ini.
Ada ini. Jadi saya beritahu bahwa biaya untuk surat keterangan era terang ini hanya untuk membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Iya. Yang nilainya sudah ditentukan oleh ketentuan tersebut dan tidak ada biaya lain. Jadi jangan memberikan sesuatu biaya lain pada pegawai di sini pada saat mengambil atau pada saat minta pendampingan. Demikian untuk informasi dari saya supaya dipahami masyarakat ya. Jadi jangan memberikan biaya lain ya untuk pengadilan, karena pengadilan dalam hal ini ingin mencapai suatu wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih, bebas melayani. Kalau bahasanya mungkin karena ini juga sebenarnya mudah Pak ya, jadi mungkin lebih baik orangnya langsung yang berurusan ya. Gak usah mungkin, kalau memang dibantu oleh keluarga apa mungkin gak apa-apa ya, jadi gak perlu lewat jalur apa gitu ya. Misalnya harus biasa. Masyarakat juga yang ingin bertanya-tanya, kita selalu terbuka kok Pak dengan kontak person, berusaha untuk menjawab selama jam operasional. Oke. Ya, Jadi di luar jam kerja mungkin agak slow responnya. Iya. Cuma memang ini Pak, ada masyarakat yang memang senang datang ke sini karena ternyata begini, dari menerima surat keterangan SKCK dari Polres, karena dia jauh dari Loksado atau dari langsung ke sini. Jadi untuk apa Pak saya nginput lagi? Gitu. Saya pernah tanya sendiri di depan, untuk apa Pak saya nginput lagi? Saya habis ngambil SKCK langsung ke sini. Di sini kan ada pendampingan juga, jadi saya lebih baik minta tolong diinputkan. Selain itu saya juga gaptek. Ada juga yang ya baksonya yang ditanya, Bu Pak ada email tidak? Nggak ada, tapi dia ada Google Play Store. Kan jelas ada email. Jadi memang masih ada banyak yang gaptek juga sih Pak di sini. Supaya nanti diberitahu, karena kami berharapnya era terang ini difungsikan secara maksimal sesuai keinginan dari Mahkamah Agung. Jadi seperti yang tadi kami awal telah disebutkan, mereka hanya datang untuk ngambil. Sudah berapa tahun ini? 2019. Mungkin 2-3 tahun ya. Dan nanti mungkin ada sosialisasi ulang dari kami kalau khusus kerjasama ya, karena biasanya di tiap sebelum ada pilkades kita sosialisasikan lagi biar terbuka di masyarakat. Karena ini Pak ya, kalau sekarang kita 129 desa nih. Kalau kita hitung rata-rata 3 ya itu udah 400-an, bukan 500 tuh sudah. Apalagi mungkin kan desa sekarang sudah cukup ini ya, menarik lah menurut kami. Artinya dari segi penghasilan dan sebagainya. Peminatnya juga dari info mungkin walaupun belum pasti, ada yang sampai 5, lebih dari 5 Pak. Kalau 5 aja kali 129 apa enggak itu ya 700 gitu nanti. Cuman ya, kan proses sampai sebelum pembukaan resmi pendaftaran, mereka diberi kesempatan untuk pengurusan ini. Yang pada saat pendaftaran yang memang cuma 9 hari, itu artinya tinggal memasukkan aja lah. Nggak numpuk Pak. Betul, kalau kurang satu berkas masih ada waktu. Pendaftaran dari tanggal berapa sampai tanggal Dari berapa, tanggal Pak? 28 sampai ya 28 ya Maret. Oh, Maret, Maret. nah, sampai dengan 7 April. 9 hari kerja. Tapi itu dengan ketentuan seperti ini Pak, mungkin kami infokan juga. Pemilihan kepala desa itu bisa terlaksana ketika calon itu minimal 2, maksimal 5. Jadi ketika calon yang mendaftar atau yang memenuhi syarat itu kurang dari 2, maka dia gagal Pak. Artinya nggak tertunda. Kalau di aturan pilkada kan mereka bisa melawan kota kosong ya. Kalau di kita itu nggak ada Pak. Jadi biasanya dengan pendaftaran 9 hari, kalau yang daftar itu baru 1, itu akan ada perpanjangan 20 hari. Tapi kalau sudah normal, ada yang mendaftar lebih dari 2, itu biasanya pendaftarannya ditutup. Nah, sama juga maksimalnya 5 Pak, kita juga dibatasi maksimal 5. Jika lebih dari 5 itu ada pembobotan. Pembobotan itu melalui pendidikan, usia, sama pengalaman bekerja di pemerintahan. Jadi yang dicari, misalkan yang daftarnya ada 8 nih Mbak ya. Jadi kita mencarinya maksimal 5. Jadi kita bobot nilai dengan pendidikan, semakin tinggi pendidikan semakin bagus nilainya. Usia juga Pak, tapi kalau usia bukan semakin berumur semakin bagus, enggak. Jadi kalau usia ini Pak yang tinggi nilainya itu yang di posisi 40 sampai 45 tahun. Iya, usia produktif, dari segi kematangan itunya mungkin bagus, dari segi fisiknya juga mungkin. Kalau mungkin izin Pak, kalau yang muda mungkin semangatnya masih ini nih, cuma dari segi pengalaman mungkin agak kurang. Kalau sudah mungkin yang berumur mungkin 50-60 tahun ke atas, dari segi pengalaman mungkin banyak, cuma mungkin ada hal fisik gitu Pak. Jadi kenapa kemarin ada yang nanya nih, kok kalau pendidikan dari yang muda, dari yang bawah, rendah, yang tinggi ini
ini gitu kan yang kalau ini jelaskan, tapi alhamdulillah sih sudah nanti. Andai kan sama juga Pak, tetap sama nih, di bobotnya sama, pendidikan sama, itu akan ada tes tertulis nanti. Jadi tesnya nanti yang akan menentukan. Jadi saringan kita pertama adalah pembobotan nilai, baru tes. Jadi nanti kalau tesnya sama sampai dihasilkan berbeda, tesnya bisa 1 kali, andai kan sama juga tesnya 2 kali. Iya, itu memang ada saringannya memang sudah diatur. Jadi minimal 2, maksimal 5. Iya, minimal 2. Nanti sama gimana? Nah, ini memang juga kita atur Pak, kita juga sudah mengatur ini dalam Perbu. Sebenarnya kalau di Permendagri itu tidak sampai mengatur sampai situ, jadi pemerintah daerah diberikan diskresi untuk mengaturnya. Jadi kita mengaturnya seperti ini Pak. Kalau di dalam aturan itu, yang menang adalah yang memperoleh suara terbanyak dengan cakupan suara yang lebih luas. Jadi cakupan suara lebih luas ini kita definisikan dengan TPS Pak. Jadi kalau misalkan di desa itu ada TPS, jumlah perolehan suara tertinggi lebih dari 1, misalkan sama memperoleh 300 nih, sama. Ya, jadi yang menang di 2 TPS Pak yang menang. Jadi yang satu menang 300 tapi cuman karena lebih luas TPS. Betul. Jadi kan mungkin dihitungnya TPS-nya lebih luas, cakupan RT-nya mungkin lebih luas. Jadi ketika suara sama, maka yang menang adalah yang TPS-nya paling banyak. Terus ada lagi nih Pak, bagaimana kalau TPS ini genap 2 atau 4 Pak ya, kita anggap 2 juga, sama-sama menang di 1 TPS. Nah kita saringan lagi ada Pak, saringan berikutnya adalah TPS dengan DPT yang paling banyak. Jadi kalau sama-sama menang 1 TPS, terus nanti ini apa kita hitung yang menang adalah di TPS dengan DPT terbanyak. DPT yang satu misalkan 400, yang satu 350. Jadi yang menang adalah yang di 400. Kalau sama lagi Pak, kalau ini ya. Kalau sama lagi, saringan ketiga adalah partisipan paling banyak. Jadi yang hadir hari H terbanyak. DPT sama 300, tapi yang hadir di TPS itu 250, dia berada pada 200. Yang satu 220, dia memperoleh suara 200. Jadi yang menang adalah di yang 250. Jadi saringannya TPS, DPT, partisipan, tingkat partisipasi. Kalau sama lagi main di bobot lagi Pak. Tapi kalau habis dari bobot sama, kita nggak ada terus Pak. Kalau sama juga sampai saringan kelima, maka pemilu pilkadesnya dianggap gagal menghasilkan pemenang. Itu udah lagi Pak. Pernah Pak kejadian seperti itu? Alhamdulillah sih belum pernah Mbak ya. Jadi sampai saringan ketiga itu biasanya udah ada tuh. Partisipan ya Pak? Iya betul. Jadi karena itu sangat jarang partisipan sama. Iya itu Pak. Itu sangat jarang sekali. Jadi makanya kita buat saringan yang inilah sampai 5 itu mudah-mudahan tidak ini. Tapi kalau ada juga kejadian kan minimal 2 Pak ya. Ketika setelah calon yang mendaftar sudah ditetapkan 2, tapi satu saat satu meninggal. Nah, jadi kan tinggal 1 nih. Kalau di pemilu kan dia bisa tetap melawan kotak kosong. Kalau di ini kalau 1 Pak karena alasan meninggal, maka itu ditunda lagi Pak. Karena itu di luar kehendak. Tapi kami juga sudah mengatur Pak. Ketika 2 ternyata setelah ditetapkan dia mundur kan mengundurkan diri gitu kan. Kami mengatur bahwasanya calon tidak boleh mengundurkan diri Pak. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri. Jadi andaikan dia mengundurkan diri itu pernyataan mengundurkan dirinya tidak diterima. Itu tetap maju gitu. Betul. Jadi kita hasil koordinasi dengan kawan-kawan Kemendagri juga, pokoknya pernyataan mundurnya tidak diakui. Jadi tetap jalan. Kecuali meninggal. Kalau meninggal mungkin di luar ini ya Pak ya, di luar kehendak kita. Jadi seperti ini Pak, ketika dia mengundurkan diri tapi dia tetap berhak dipilih. Dan ketika dia pada saat pelantikan, ketika dia ditetapkan nih Pak ya, pada saat pelantikan dia tidak hadir di pelantikan, makanya itu ada diatur dalam PP Pak. Bahwasanya kalau dia tidak hadir di pelantikan berarti dia memang gagal. Artinya tidak ada yang dipilih jadi kadis nih. Nanti berarti PJ lagi yang isi. Tapi walaupun dia menyatakan mundur, tapi setelah mundur ternyata dia terpilih dan dia bersedia dilantik, berarti dia Pak itunya. Iya. Itu yang ada juga. Sampai mungkin ada beberapa hal yang memang diberikan kewenangan daerah untuk diskresi, tapi tetap yang mempertimbangkan beberapa hal juga. Iya. Tidak pengetahuan juga ya Pak. Iya sama-sama siap. Kades di Betul. Jadi kita saling sharing-sharing. Iya. Pak.
Mudah-mudahan sih Mbak dengan kami dengan ke panitia juga dengan panitia di kabupaten Indonesia itu juga beberapa sosialisasi ini, mudah-mudahan nanti semua taat regulasi dan tidak menimbulkan permasalahan dan adanya gugatan ya Mbak ya. Panitia bisa mengikuti aturan, melaksanakan sesuai ketentuan, calon-calonnya juga memahami ketentuan. Makanya kami sampaikan juknis yang ada silakan dibagikan, produk yang ada silakan dibagikan ke para calon sehingga mereka memahami nih. Jadi kan jangan sampai nanti kalau yang namanya kalah ini Pak ya, Mbak ya, apa-apa semua dijadikan alasan nih. Iya, Nanti pasti cari inilah alasan. gitu lah. Aduh itu mudah-mudahan kita tidak itulah, tidak ingin hal tersebut di situ Pak. Dari lancar. Iya. Dan yang ini menjalankan pekerjaannya sesuai fungsi aja. Betul, Disosialisasikan dengan baik. Karena kalau pihak yang kalah memang selalu bisa mencari-cari karena kan dia pengen menang. Iya, betul, Pak. Apa tenaga biaya banyak kan. Semoga di anaknya tidak ada kan. Iya. Gitu kan. Iya. Yang penting nanti pada saat pemilihannya itu supaya diamankan aja sesuai Siap. dengan tertib. Iya. Supaya tidak timbul suatu dugaan-dugaan gitu Pak. Betul. Kalau tenang-tenangnya sepertinya enggak sih Pak. Iya. Biasanya itu dari awal dia sudah mulai ke pemilihan udah rame dia. Iya. Baru nanti akan ada masalah itu. Bisa kita prediksi itu kan. Iya. Kita juga kerjasama dengan kawan-kawan di kepolisian Pak, TNI dan Intel, yang mana nih yang intensi politiknya tinggi, jadi kita itu lebih intens untuk pengawasan dan lain sebagainya juga sih. Berarti terkait mengenai surat keterangan yang diajukan kepada kami supaya diharapkan masyarakat di sini, masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mau nih mulai menggunakan aplikasi Era Terang itu mudah sekali. Jadi Bapak apabila kita ingin mencari di Google dengan kata-kata Era Terang itu sudah paling atas Pak. Jadi Era Terang Badilum tinggal diklik saja, mendaftar menggunakan email yang sudah ada, lalu ikuti saja tahapan-tahapan atas atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di website itu. Jadi sangat amat mudah lah Pak. Sukses nih Pak untuk kades pada tahun ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan supaya tidak ada konflik, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, Pak, dari Bapak apa dan tambahan Pak? Ya, saya juga mendoakan supaya kades di kandang ini berjalan lancar, tidak ada permasalahan hukum di kemudian hari sehingga semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Bapak dari BRD juga dan timnya ya Pak ya. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, Sekali terima lagi kasih. Bapak di kantor Siap. Kepala Negeri ini. Mudah-mudahan ke depan juga kita hasilnya nanti kita share. Oke, siap. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik lagi. Oke, segala siap. sesuatu yang Sudah berapa subscribernya nih? Waduh. Sekarang kan jadi YouTuber juga, kan menggiurkan gitu. Ya, Bapak terima kasih Pak Siap. untuk kehadiran informasi Terima dan kasih. sharing-sharingnya Pak. Kami sangat terbuka untuk bekerjasama, berdonasi atau pertanyaan terkait dengan surat keterangan elektronik. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak pada Sementara masyarakat cukup. Kabupaten. Iya. Siap Pak. Sekian podcast pada hari ini. Untuk teman-teman yang berada, tetaplah jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Selamat pagi.